Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di media belajar ini. Ya, kali ini kita kembali akan belajar tentang materi IPA ya. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja masuk ke ruang belajar kita ya. Guys, semoga sudah tampak di layar kalian. Nah, kita akan berbasis menggunakan soal karena salah satu cara kita untuk belajar ya, terutama untuk menyiapkan ujian di kelas 6 itu adalah ya berbasis soal ya. Soal itu nanti akan kita bahas sehingga kemudian cakupan materinya akan lebih banyak, begitu ya. Baik, kita langsung saja ya. Nomor 1. Tanaman kaktus merupakan tanaman yang hidup di daerah yang kering ya, dengan memiliki ciri khusus apa? Baik, ini perlu kita tanda dulu ya. Kata kunci pertama adalah kaktus dan yang dia di daerah kering. Jadi kaktus itu karena di daerah kering, maka adaptasinya apa? Begitu ya. A. Tangkai daun menggembung. Tangkai daun menggembung kayaknya enggak. Kalau batangnya iya ya, kalau tangkai daunnya enggak. Bahkan kaktus itu kan enggak, daunnya itu kan duri ya. Berarti ini tidak ya, salah. Yang B. Daun lebar dan tipis. Karena tujuannya adalah ini, kalau kaktus itu hemat air, pertama hemat air ya. Jadi bagaimana agar dari tubuhnya itu tidak sampai keluar air yang sia-sia, tidak ada yang digunakan untuk menguap, nah seperti itu. Akar lebat dan kuat, yang dibutuhkan akar yang panjang ya, ini juga masih belum ya. Batang berlapis lilin ini yang dibutuhkan oleh kaktus. Oke ya, ini ciri khusus tumbuhan. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Elang memiliki kaki yang kuat dan kuku tajam ya. Berfungsi untuk apa? Ingat, ini kata kuncinya adalah elang. Elang itu dia termasuk karnivora ya, meskipun dia terbang ya, karena dia pemakan daging. Maka cirinya adalah dia punya paruh dan kuku yang tajam dan kuat. Oke, A. Mencengkram mangsa. Ya sudah, sangat jelas sekali ya, karena ini yang ditanya adalah kakinya ya, maka dia mencengkram mangsa gitu ya. Udah gitu aja. Kalau bertengger seperti burung-burung yang kakinya panjang gitu ya, kan dia bertengger di pohon. Baik, nomor 3. Berdasarkan jenis makanannya, hewan-hewan tersebut dimasukkan ke dalam satu kelompok ya. Contoh hewan lain yang termasuk ke dalam kelompok tersebut adalah apa? Oke, kita bahas ini kelompok binatang apa, cara makannya atau mungkin cara lainnya. Kalau kita lihat sekilas ini kayaknya cara makannya ya, dia karnivora ya kan, pemangsa memakan daging. Ini karnivora, dia juga karnivora, dia juga karnivora. Ya sudah, berarti kita cari yang sama-sama karnivora. Yang mana tikus? Tikus itu statusnya meskipun dia suka juga ya dengan daging, tetapi dia termasuk binatang nih omni ya, omni. Berarti tikus bukan ya. Kemudian beruang itu ada beruang madu juga, maka dia lebih dimasukkan ke omni, pemakan segala. Di ikan salmon juga iya, madu juga iya. Kalau gajah jelas dia herbi ya, herbivora itu dia pemakan tumbuhan, maka ini masih belum ya. Berarti ular ya, ular itu adalah karni. Oke ya. Good, nomor 3 sudah kita temukan. Nomor 4, pada ekosistem padang rumput. Oke, kata kunci pertama adalah padang rumput. Kita harus hati-hati ini dengan ekosistemnya. Terdapat rantai makanan, itu apa? Belalang, katak, ular, elang. Oke. Apabila kataknya punah, maka akan terjadi apa? Ini kataknya punah nih. Ya, dia bahkan hilang. Maka tentu logika kita adalah yang setelahnya ini kan dia akan turun juga kan, dia akan berkurang ya enggak. Sedangkan belalangnya dia akan naik. Kenapa? Tidak ada yang memangsa dia. Begitu ya logika kita sebelum kita menemukannya. Baik, kita sekarang cari yang A. Belalang dan ular berkembang pesat. Nah, ularnya yang enggak. Belalang punah? Enggak. Belalang dia akan tambah banyak ya, karena tidak ada yang memakan. Belalang berkembang pesat? Yes ya. Dan ular punah? Kemungkinannya begitu. Kalau yang delta enggak, belangnya kan malah nggak ada yang makan ya. Kalau dari sisi kataknya berkurang yang pemakan, maka yang paling tepat adalah Charlie.
Begitu ya kita membuat analisisnya. Jadi kalau yang kalau yang dimakan langsung si pemakannya mati, maka yang dimakan akan bertambah banyak. Ya, karena berkurang yang memakan yang memangsa dia. Kemudian pemakan yang mati itu dia tentu akan berkurang juga. Nah, seperti itu. Belum tentu punah sih sebenarnya ya. Mungkin dia bisa makan dari jalur yang lainnya, kan rantai makan kan kompleks ya. Bisa makan jaring-jaring makan dari rantai makan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 5. Untuk melengkapi rantai makan tersebut, hewan yang dapat menempati X adalah apa? Oke, ini produsen ya. X ini apa? Berarti dia adalah harus dia bisa herbi, bisa omni, ya kan? Ini ular. Oke, berarti ular itu paling layak makan apa? Ya, A, katak, ulat, kucing, tikus. Nah, mana yang paling pas? Ya, yang paling pas adalah tikus ya. Tikus itu suka juga dengan tanaman-tanaman tertentu ya, seperti padi dan seterusnya. Dia suka ya kacang. Oke, ketemu ya. Kita lanjutkan untuk nomor 6. Benalu. Nah ini hati-hati ya, benalu. Masih ingat dengan benalu? Dia tanaman dia misalnya ada batang ya, batang tanaman. Benalu itu seperti ini ya, hijau-hijau, dia nempel, tapi hijau nih ya, hijau nempel. Nah, dia punya akar yang nempel dan menyerap. Nah, itu benalu. Membantu menempel pada pohon mangga. Hubungan antara kedua tumbuhan tersebut adalah apa? Ya, masih ingat? Ya, benalu itu termasuk tanaman parasit ya. Sebelum kita masuk ke ABC-nya ya, dia termasuk parasit. Ya. Yang sama-sama parasit selain benalu kalau tumbuhan adalah tali putri. Ini harus diingat ya, tali putri. Gitu. Oke ya. Kita lanjutkan. Benalu merupakan penyerbuan mangga, membantu penyerbuan mangga tidak. Kalau parasit itu kan intinya merugikan ya. Yang merugikan. Jadi kita pilih jawaban yang cenderung merugikan. Karena benalu itu tanaman yang merugikan. A sudah jelas salah. Ya salah. Kemudian B, pohon mangga membantu. Oh tidak. C, benalu menyerap zat makanan dari pohon mangga. Nah ini. Jadi karena jadi yang dilakukan oleh benalu itu dia mencegat zat makanan dari akar yang akan digunakan oleh pohon mangga untuk berfotosintesis, dia cegat. Kemudian dipakai oleh si benalu untuk berfotosintesis sendiri. Nah seperti itu ya. Itu berarti Charlie ya. Oke, good. Clear. Kita lanjutkan. Jadi itu tadi bab tentang simbiosis ya, ada mutualisme yang saling menguntungkan, ingat ya. Kemudian kalau tadi parasitisme, kemudian ada juga komensalisme. Tumbuhan komensalisme paling sering adalah anggrek, paku-pakuan, nah itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 7. Tanaman tersebut berkembang biak dengan cara apa? Ini apa? Ini bambu atau tebu ya, antara itu ya, karena tidak berwarna. Berarti pakai apa? Jelas pakai tunas ya. Karena ya bangsa ini kan kayak bangsa-bangsa ya kayak tebu kemudian bambu itu sama-sama punya tunas ya. Clear. Kalau spora itu kayak paku-pakuan dengan spora, biji banyak. Akar tinggal apa? Ya bangsa rempah-rempah ya. Kalau akar tinggal itu bisa jahe ya, bisa kencur, kunyit dan seterusnya. Oke, itu kalau akar tinggal atau akar rimpang bahasa lainnya. Kalau tunas ya ini ya bambu, kemudian tebu, pisang, gitu ya. Jadi tentang berkembang biak. Oke, kita lanjutkan nomor 5. Pasangan yang tepat antara jenis hewan dan cara perkembang biakannya. Oke, jadi ini hewan dan cara perkembang biakannya ya. Hidra itu hewan, yes. Hidra itu hewan tingkat rendah. Dia dengan tunas. Ya, ini betul. Yang nomor 1 itu betul. Hidra itu dengan tunas. Planaria. Ya. Planaria itu dia seperti cacing. Ya, dia memang cacing ya. Dia tidak bertelur. Dia ini salah nih ya. Dia salah. Harusnya planaria itu dengan fragmentasi.
atau apa itu memotong dili, ya, memotong. Jadi kalau misalnya ini cacingnya begini bentuknya, nah, dipotong begini, maka ini jadi individu baru, ini juga jadi individu baru, ini juga jadi individu baru. Nah itu ya fragmentasi, potong. Berarti yang nomor 2 salah ya, ini salah. Nomor 3 kadal bertelur melahirkan. Ya. Ini betul, nomor 3 betul. Ular ini lebih banyak bertelur ya, lebih banyak bertelur. Seharusnya kalaupun melahirkan dia bertelur melahirkan. Bertelur. Kalau melahirkan langsung enggak, ini salah. Oke ya. Sehingga mana? Ya 1 dan 3. Mana nih? Ya bravo. Oke begitu ya. Jadi kalau ular itu lebih banyaknya bertelur, tetapi ada juga yang bertelur melahirkan ya, ovovivipar. Kadal ovovivipar. Nah seperti itu. Planaria dia fragmentasi atau memotong, ya, memotong. Baik, kita lanjutkan. Ini cara berkembang biak. Sekarang nomor 9, tumbuhan jagung menggulungkan daunnya pada saat kemarau. Ya, dia menggulung. Menggulungnya bukan menggulung memendek, tapi dia menggulung, panjangnya menggulung, menyempit ya. Dia jadi lebar jadi menyempit. Nah, itu menggulungnya jagung ya, daun jagung. Apa tujuannya? Ya, ini yang ditanyakan tujuannya. Ini termasuk adaptasi ya. Kalau pohon jati dia meranggas ya, kalau pohon mauni juga menggugurkan daunnya ya. Untuk apa? Biasanya di kemarau untuk mengurangi penguapan ya, sehingga samalah memperlambat penguapan ini ya. Oke. Kalau terlebar-lebar kan, kalau terbuka lebar dia akan banyak permukaan untuk kena matahari kemudian menguap. Kalau digulung lebih sempit ya, lebih kecil sehingga mengurangi atau memperlambat penguapan. Itu tujuan pohon jagung menggulung daunnya di musim kemarau. Oke, bisa dipahami ya. Nomor 10, pasangan yang tepat antara hewan dan cara adaptasinya. Oke, ini yang kata kuncinya adalah cara adaptasi. Nah, A, bunglon ya. Bunglon itu lebih ke mimikri atau berubah warna, lebih ke sana ya bunglon itu ya. Kemudian jangkrik kaki depan kuat dan besar. Serangga-serangga tuh kaki besarnya tuh yang belakang ya, kaki belakang ya. Enggak, untuk apa? Untuk melompat. Belalang, jangkrik itu kan sama, untuk melompat dan terbang gitu ya, dengan sayap kecilnya itu. Burung pelikan memiliki paruh pendek dan kuat. Burung pelikan ya, tidak, dia bukan paruh pendek ya, bukan, ini bukan. Kemudian itik itu sebangsa bebek ya, atau mentok, itu sebangsa itu ya, unggasan itu. Paruhnya berbentuk sudu. Sudu itu seperti sendok bebek ya, jadi seperti ini. Gini ya. Iya betul ya, itik itu paruhnya sudu untuk mencari makan di daerah yang banyak yang berlumpur. Oke, ini yang paling tepat ya. Itik memiliki paruh berbentuk sudu, kakinya juga punya selaput ya, sehingga dia tidak terperosok di pelumpur dan mudah untuk renang ketika di air. Nomor 11, kita lanjutkan. Tanah yang gundul di lereng pegunungan sering longsor. Untuk mencegah hal tersebut ya, apa yang perlu dilakukan? Penanaman pohon berkayu, pembuatan jalan setapak, ini jelas bukan. Perbaikan saluran irigasi, ini juga bukan. Penanaman dengan tumpang sari. Nah, mana yang dibutuhkan? Kalau secara teori ya, sebenarnya ini kan karena ini tanahnya gundul ya, maaf. Ini tanahnya gundul. Ya, di lereng pegunungan yang sering longsor. Sebenarnya kalau tanah yang gundul di daerah pegunungan itu yang lebih sering itu bukan longsor sebenarnya ya, jadi lebih ke proses erosi. Tetapi memang yang kemudian banyak dipahami adalah longsor. Padahal longsor itu malah terjadinya pada daerah-daerah yang tidak gundul mestinya, tapi daerah lereng yang dia memang punya sifat tanah tertentu ya, tanahnya mudah kembang kerut atau licin, kemudian ada retakan-retakan, kemudian mungkin malah dia banyak pohonnya sehingga menjadi berat. Semestinya itu teori kalau nanti sudah kuliah gitu ya. Tetapi memang kalau di level SD sering dibahasnya tanah gundul longsor. Padahal bukan. Kalau gundul berarti
tanahnya kalau hujan lebih banyak ini tererosi, teorinya seperti itu. Oke ya. Nah, makanya maunya kalau gundul itu kan ditanami kan begitu. Kenapa? Karena misalnya ini gundul gitu ya, dengan ditanami pohon, harapannya adalah akarnya ini bisa mengikat tanahnya ya, mengikat tanahnya sehingga tidak terjadi longsor. Nah, maka yang untuk kasus seperti ini yang tepat adalah yang A. Begitu ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan kasus seperti ini, pilihan yang diminta itu udah yang A, ditanami pohon berkayu sehingga harapannya dia bisa mengikat tanah dengan lebih kuat lagi. Baik, nomor 12. Penggunaan pestisida atau pestisida ya. Ya, pestisida itu adalah semprot hama ya, semprot hama. Biar apa? Hamanya mati. Yang berlebihan biasanya kimia ya. Dapat mengakibatkan apa? Ya, maka akibatnya adalah si hama itu misalnya wereng atau lalat gitu ya. Ketika dia ini karena masalahnya ini ya, dia berlebihannya ini, maka efeknya ini dia akan resisten. Bahasa lainnya tuh dia lebih resisten atau dia lebih kebal. Dia menjadi lebih kebal, tidak mati tapi malah menjadi kebal kalau dosisnya berlebihan ya. Nah ini ya. Oke, bravo. Baik, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan nomor 13. Hutan-hutan yang telah gundul ya, gundul ya, akan mengalami erosi. Nah ini yang tepat ini ya. Kalau tadi itu kurang tepat sebenarnya ya. Erosi iya. Ketika hujan turun, betul sekali, dan dapat menimbulkan bahaya banjir, yes. Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya yang dapat dilakukan apa ya? Gundulnya itu diatasi dengan apa? Ditanami gitu kan. Sawah enggak, hutan jadi sawah enggak, sawah tidak menyelesaikan masalah. Reboisasi yes. Kalau ini sama aja ya, ini sama aja. Membuat tanggul enggak menyelesaikan. Jadi reboisasi itu apa sih reboisasi itu? Penghijauan. Kalau mungkin ada yang kurang paham ya, penghijauan ya. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Fungsi akar pada tanaman ketela pohon. Oke ya, tahu ketela pohon? Singkong ya, bahasa lainnya singkong. Adalah apa? Ya, berarti kalau dia ketela pohon, dia berkembang biak dengan cara apa? Dengan batang atau dengan akar? Ya, ketela pohon itu termasuk yang dia dengan ya, dia termasuk umbi akar ya. Maaf. Umbi akar. Kalau ubi itu umbi batang. Ya, sama dengan kentang. Kalau singkong itu umbi akar. Nah, itu yang perlu kalian ingat-ingat ya. Maka A, alat perkembangbiakan dan menyimpan cadangan makanan apa ya? Kalau alat perkembangbiakan iya enggak akarnya itu. Kalau menyimpan cadangan makanan ya, umbi itu kan cadangan makanan tadi ya. Umbi itu cadangan makanan tadi. Oke, kita baca lebih lanjut ya. Alat perkembangbiakan dan menyerap unsur hara dalam tanah ya, menopang agar tumbuhan tetap tegak dan tempat bernafas. Kalau tetap tegak itu batang ya, tetap batang. Kalau ini ya, ini kerjaannya menopang itu batang ya. Kalau bernafas itu daun. Jadi ini bukan menyerap zat hara. Akar tuh menyerap zat hara. Iya, ini iya kan? Ini iya. Nah, dan menyimpan cadangan makanan sehingga menjadi tadi ya, singkong tadi. Oh iya. Jadi yang lebih tepat yang delta. Ya, delta. Karena begini nak, singkong itu berkembang biaknya ya, ya misalnya ada ruas-ruasnya gini ya. Oke, dia lebih seringnya ke apa? Kalau vegetatifnya loh, kalau vegetatifnya dia dengan stek ya, vegetatifnya dengan stek. Jadi dipangkas, tanam itu bisa. Dia juga sebenarnya punya generatif ya. Nanti kalau dia dalam usia yang sudah tua tertentu, katanya sih, bahasa juga belum pernah lihat,
dia nanti akan berbunga dan punya biji, sehingga singkong itu juga punya generatifnya biji sebenarnya, ya kan? Ya, nanamnya tidak dengan singkongnya, tidak di singkongnya dia nanamnya, ya tidak, tapi di ini batangannya, biasanya seperti itu ya. Sehingga memang yang paling tepat adalah menyerap zat hara, yes, kemudian menyimpan cadangan makanan, nah ya gitu ya. Good. Nomor 15. Kulit manggis dimanfaatkan bagi kehidupan manusia untuk apa? Ya untuk apa? Ya yang paling beberapa waktu yang lalu ini gencar ini ya. Dia untuk obat herbal ternyata punya manfaat bagus ya. Kulit manggis ini bahkan juga untuk kecantikan juga ternyata. Oke, untuk obat-obat herbal ya. Itu juga mulai dimanfaatkan kulit manggis. Kemudian nomor 16. Pada saat ini sedang terjadi wabah penyakit demam berdarah ya, disebabkan oleh nyamuk. Kalau sekarang pandemi Covid ya. Tahap daur nyamuk yang paling merugikan manusia terjadi pada apa? Oke. Nyamuk itu kan dia termasuk binatang yang mengalami metamorfosis. Sempurna atau tidak sempurna? Ya, metamorfosis sempurna kan? Ya, dia sempurna dia. Kalau sempurna itu cirinya begini. Telur, kayak telur, kemudian larva. Nah, nanti nama larva itu bisa macam-macam. Kemudian dia menjadi pupa atau bahasa lainnya kepompong. Dia menjadi imago atau dewasanya. Kalau nyamuk ya nyamuk gitu ya. Nah, larvanya itu bisa jentik-jentik. Kalau nyamuk jentik-jentik dia. Nanti kalau lalat dia tempayak gitu ya. Nah, dari semua tahapan ini, tahapan dia sebagai telur, kemudian larva, ini biasanya di air ya, pupa dan imago. Imago itu berarti dia nyamuknya, ya ini dewasa. Mana yang paling merugikan? Ya inilah ya, imagonya dia, di fase imago. Ini paham ya pengertian-pengertiannya? Ini fase larva, tempayak itu larva, telur jelas telur, kepompong itu tahap pupa. Nah, ini nama lainnya. Jadi kalian perlu mengerti juga nama-nama atau istilah-istilah yang sering digunakan di dalam metamorfosis itu. Oke, clear ya? Imago itu dewasa. 17. Perhatikan gambar kerangka manusia berikut. Arah gerak yang dilakukan oleh sendi X. Oke. Ini berarti ini pinggul ya. Oke, pinggul. Dia pertemuan antara tulang paha, ini tulang paha kita. Ini paha, ya paha atas. Dan tulang duduk ya, ini tulang duduk atau tulang usus ya, tulang pinggul namanya. Dia ini termasuk sendi apa? Nah, kalau sendinya adalah sendi peluru ya, karena ada mangkok di sana. Oke, sama juga dengan ini, sendi peluru itu ini peluru ya, sama dengan bahu kita. Maka dia gerakannya kemana? Yes, ke segala arah. Betul seperti ke segala arah. Kalau yang mutar yang mana? Mutar itu nih leher. Leher ini mutar. Ini leher putar ya, karena ada tulang atlas di sana. Kalau dua arah itu ini di jempol ya, ini di ibu jari, pangkalnya ya, pangkal. Nah itu dua arah ya, namanya sendi pelana ya, sendi pelana. Yang satu arah itu yang engsel, ini yang engsel. Nah ini dengan sekalian engsel di mana? Di siku. Ini engsel ya, ini engsel. Oke, di siku-siku, di lutut juga engsel, ruas-ruas jari juga engsel. Nah, jadi mudah sebenarnya ya untuk kerangka manusia, terutama untuk sendi. Kita lanjutkan nomor 18. Ini fungsi dari daun telinga. Baik, fungsi bagian dari yang bertanda K. K ya, oke. Ini kan pertama kali yang ini ya. Jadi ini bagian daun telinga, kemudian masuk ya, ini lubang telinganya. Ini adalah organ pertama yang menerima. Jadi ini kayak membran. Ini bagian membran ya, membran, atau bahasa lainnya ini gendang telinga dia ya, gendang yang ketika menerima getaran suara itu dia bergetar. Nah itu gendang telinga kita. Maka apa fungsinya ya? Karena dia pertama kali yang bertemu dengan udara ya, karena suara itu kan merambat melalui udara, maka dia menerima getaran ini. Yes.
Kalau mengumpulkan suara ini daun telinga, ya daun telinga. Kalau alat keseimbangan ini di koklea dia, di mana di rumah siput, ya. Itu ada namanya alat keseimbangan, memperkuat getaran suara, tulang pendengaran ya, ada tulang martil, landasan, sanggurdi. Ini ada di tulang pendengaran ya, di tulang pendengaran. Ada 3 tadi ya, ada landasan, martil, sanggurdi, itu istilah di indera pendengaran. Oke ya, kita lanjutkan. Ini Pak John tambah lagi, ini tadi di rumah siput ya, atau koklea dia, di koklea ada alat keseimbangan di sana. Ya kalau kita itu kena telinga biasanya kepala muter-muter gitu ya, jadi pusing ya, karena terganggu alat keseimbangan kita. 19. Penyakit pada usus yang disebabkan oleh bakteri apa? Nah ini kata kuncinya adalah di usus ya, jadi penyakit yang ada di usus itu apa aja? Oke ya, karena apa namanya, kata kuncinya di usus ini. Sembelit itu di usus bukan? Kalau tipes tuh iya, ini apa, semacam radang di usus ya, karena ada semacam kayak infeksi gitu ya. Tapi sembelit itu dia lebih ke ini, susah buang air besar, sehingga usus bukan. Tapi ini bakteri kok ya. Kalau tifus mungkin bakteri ya. Tapi kalau sembelit itu bukan bakteri. Sembelit itu karena kurang serat. Nah ini, jadi ini ada 2 kata kunci ya, usus dan bakteri. Ya, ini juga di usus besar, tapi dia karena kurang serat. Maaf. Iya betul, kurang serat. Iya, kurang serat. Sehingga susah buang air besar. Makanya diminta untuk makan kayak pepaya, nah seperti itu ya. Tapi jangan pisang, kalau pas sembelit jangan pisang, nanti tambah bebelen ya. Itu harusnya kayak apa namanya, pepaya dan lainnya. Kemudian wasir ini dia maaf ya, di pantat sebenarnya, ini bukan ya, bukan di usus dia ya, bukan di usus. Tipes ini iya kan, ada bakteri. Diare itu iya, diare itu karena bakteri coli, karena bakteri ya, E. coli yang berlebihan dia. Seperti itu. Oke ya, berarti yang betul Charlie. Nah wasir ini bukan, wasir ini kayak semacam darah kotor yang ada di pantat, sehingga mohon maaf ada benjolan ya di pantat itu, dekat dengan lubang BAB kita. Kenapa? Salah satunya karena terlalu banyak duduk, itu juga iya, makanya kurang olahraga itu bisa membuat wasir ya. Hati-hati. Nomor 20 ya, nomor 20. Pankreas pada tubuh manusia berfungsi untuk apa? Nah, pankreas itu di mana? Ini kalau misalnya ada gambar lambung ya, gambar lambung, kemudian masuk ke usus gitu ya. Nah, pankreas itu di sini biasanya, maaf pakai orang lain ya. Nah, pankreas itu di sini, dia bagian kecil di sini, dia di bawahnya lambung ya, sebelum ke usus, pankreas. Nah, apa fungsinya? Dia penghasil insulin. Maaf ya, insulin. Itu apa tugasnya? Mengatur ya kadar gula. Ya, mengatur kadar gula dia. Itu pankreas. Nah, makanya ya ini ya, pankreas dalam tubuh manusia berfungsi untuk ya, langsung ya, berarti A, mengatur kadar gula. Jadi kalau ada orang kena penyakit gula itu salah satunya karena pankreasnya terganggu. Kenapa terganggu? Tertutupi oleh lemak-lemak atau kolesterol ya, sehingga dia tidak bisa menghasilkan insulin. Nah seperti itu ya. Maka hati-hati juga kalau terlalu banyak kolesterol ya, terlalu banyak makanan yang berlebihan di gula dan di lemak itu ya. Nanti pankreasnya terlalu berat sehingga malah tidak bisa menghasilkan insulin. Bahaya itu ya. Oke, itu untuk pankreas. Kalau yang B, fungsi dari apa? Ini jantung ya nih ya. Ini jantung, bukan ya?
bilik ya, bilik mana? Bilik kiri. Mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Ini juga jantung nih. Ini juga sama, jantung. Kemudian menyaring darah yang miskin oksigen. Ya, berarti ini kan bagian yang menyaring darah kotor ya. Karena miskin oksigen itu berarti darah kotor. Oke, kita lanjutkan nomor 21. Tabel yang menunjukkan pasangan yang tepat antara benda dan sifat-sifatnya adalah. Oke, yang mana nih? Maaf ya, ini sebentar saya cek dulu. Sudah berapa lama ini? Oke. Sebentar, mohon maaf. Oke, setengah jam ya. Bentar lagi ya. Kita lanjutkan. Antara benda dan sifatnya ya. Mana nih? Oke, kita cek sekarang. Ini pisau, benda padat ya. Ini padat, ini cair, ini gas. Oke. Sekarang yang A. 1. Volume tetap. Ya, pada itu tetap, yes. Bentuknya berubah? Enggak. Bentuknya enggak berubah lah dia. Karena padat. Berarti A salah ya. Kita lihat yang B. 1 tuh padat ya. Pisau. Volumenya berubah? Tidak. Tetap dia volumenya. Ya kan? Kemudian ini kalau udah coret berarti lanjut aja ya. Yang C. Volumenya tetap? Yes. Bentuknya tetap? Yes. Sekarang yang minyak. Yang minyak. Volumenya berubah? Enggak. Jadi zat cair itu kalau misalnya 1 liter di botol dituangkan ke ember itu ya tetap 1 liter, tetap, cuma bentuknya yang berubah ya. Kalau sebenarnya di botol ininya benar bentuknya berubah tapi volumenya tetap 1 liter. Nah, ini salah nih Jenny. Oke. Berarti tinggal D ya. Kita lihat aja. Tetap yes. Makanya volume cair itu tetap ya, betul. Ini bentuknya berubah iya sesuai dengan tempatnya ya. Yang ini tadi tetap semua. Yang 3 bentuk volumenya berubah iya. Kalau gas tuh karena molekulnya renggang ya, dia berubah volume dan berubah bentuk. Oke, berarti delta. Oke, begitu ya. Semoga ini bisa memahamkan kalian untuk sifat benda. Nomor 22, faktor-faktor yang menyebabkan perkaratan pada besi. Oke, ini pada besi. Apa? Nah, pada besi itu karena dia mengalami namanya oksidasi ya, mengalami oksidasi. Oksidasi itu oleh apa? Oleh oksigen dan uap air. Nah, ini aja. Oke ya. Oke, ini untuk biar lebih paham, uap air ya dan oksigen. Jadi kalau di udara terbuka dia akan mengkarat itu si besi karena kena oksigen. Karena air juga iya, apalagi di udara juga ada uap airnya kan. Nomor 23. Gaya apa yang bekerja ini? Ya ini kan menimba ya, menimba atau narik. Ini kan dia narik nih. Nah, narik sehingga harapannya dia bisa ke atas. Nah, berarti gaya yang dibutuhkan apa? Ya kalau narik pakai apa nih? Pakai ototnya kan. Oke, otot betul. Gaya geseknya yang mana? Ini nih. Jadi tali ini dia butuh gesekan sehingga talinya bisa ada ada landasan untuk menarik. Ini kalau tanpa roda ini kan berat ya, hanya dijunjung langsung pakai tali berat, tapi dia butuh gaya gesek dari ininya ya, dari katrolnya. Oke, ini iya. Kalau pegas enggak, ini pegasnya enggak, magnetnya enggak. Nah, ini ya. Oke, ini analisa kita seperti itu. Geseknya iya, geseknya. Oke. Kayaknya agak jauh gesek tapi enggak juga, kita butuh geseknya. Jadi biar tali itu bergesekan dengan katrol sehingga bisa menahan. Nah, bisa menopang. Ini jadi kayak pengungkit sebenarnya. Mirip pengungkit karena ada penahannya. Kita lanjutkan nomor 24. Kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah arah gerak. Ini kata kuncinya adalah arah gerak, mengubah arah gerak ya. Gerak ya. Adalah apa? Kalau mengerem itu ini cepat, ini mengubah cepat ya, bukan arah. Ini berarti salah. Membuat mobil-mobilan dari plastik, ini bentuknya. Salah ya. Memukul bola kasti yang dilemparkan teman, ya ini arah nih. Arah berubah, ini betul ya. Nah, memakai batu, memahat batu menjadi
patung, ini bentuk. Oke, ini analisa kita, berarti yang betul adalah Charlie. Oke, clear ya. Nomor 25. Oke, nomor 25, alat listrik yang mempunyai perubahan energi yang sama saat digunakan oleh mana? Nah, berarti ini yang sama, dia berubah menjadi apa, ke bentuk apa gitu ya. Oke, ini apa? Ini kan listrik ke cahaya, ini listrik ke gerak, ini listrik ke gerak, ini listrik ke kalor atau panas ya, kalor. Oke, berarti yang sama ya ini aja, 2 dan 3. Ada nggak? Yes, Charlie. Itu cara analisanya ya. Sangat mudah sekali. Lanjut nomor 26. Kegiatan yang memanfaatkan energi alternatif. Alternatif, ingat, alternatif itu berarti terbarukan ya. Maaf, dia terbarukan, atau mudahnya dia non fosil. Seperti ini. Oke, yang mana dia? Oke ya, ini apa nih? Air terbarukan. Iya sih, ya dia iya. Kalau ini kan BBM ya, berarti dia BBM itu fosil. Kalau ini dia apa nih? Las ya, dia ngelas. Kadang-kadang dia pakai karbit ya, dia pakai BBM juga ya, kadang-kadang seperti itu. Ini lampu minyak ya, dia masih pakai minyak, entah minyak tanah. Nah, dia masih pakai BBM, sehingga yang pakai alternatif ya air ini. Good. Kita lanjut nomor 27. Ini tentang lingkaran cincin. Apa sih ini? Bola dan lingkaran cincin pada gambar 1 yang terbuat dari besi mempunyai suhu yang sama. Bila bola diambil dan dipanaskan, kemudian diletakkan kembali pada lingkaran cincin, peristiwa yang terjadi apa? Jadi maksudnya begini. Ini ada bola. Ini bolanya ya, bola. Ini ada cincinnya. Ada cincinnya sini, ini cincinnya. Nah, sama-sama dari besi ya. Ini sama-sama dari besi. Bila bola diambil dan dipanaskan, kemudian bolanya itu dipanaskan, ini dipanaskan, bola dipanaskan. Kalau cincinnya sih enggak, ya. Maka pertanyaan kita, kalau panas itu, kalau besi dipanaskan itu akan mengalami apa? Yes, memuai. Memuai berarti gimana? Ya, dari yang awalnya sekian, dia melar. Memuai itu tambah besar ya, tambah ukuran, tambah besar dia. Nah, berarti nanti bisa masuk enggak bisa lah ya, karena ukurannya sudah berubah. Maka yang paling mungkin untuk nomor 27 ini, ketika bola tadi sudah dipanaskan, adalah A. Bola dimasuk karena lingkaran cincin menyusut. Enggak, ini lingkaran cincinnya tidak menyusut, dia tidak diapa-apakan kok, gitu kan. Bola tidak masuk karena bola memuai. Iya, ini betul nih, karena bola memuai, iya, dia tambah besar. Udah selesai gitu ya. Baik, nomor 28. Benda yang termasuk konduktor panas ditulis nomor berapa? Oke, nomor 28. Konduktor panas itu berarti yang menghantarkan panas dengan baik. Ini iya, 1 iya, kemudian 2 iya, karet tidak, plastik tidak, timah iya, asbes tidak. Maka 125 adalah bravo. Gitu ya. Karena nomor 3, 4, 6 itu adalah isolator. Tidak baik menghantarkan panas. Nomor 29. Oke. Perpindahan panas secara radiasi. Ingat, radiasi itu adalah pancaran. Ya, kita catat dulu, ini adalah pancaran. Gitu ya. Radiasi memancar. Pada apa? Kalau angin laut itu dia, ingat ya, dia aliran ya. Aliran itu konveksi. Ini konveksi. Ya. Menggunakan sudip untuk menggoreng. Sudip itu sortil ya. Dia adalah konduksi ya, benda padat ya. Konduksi. Dia akan panas lama-lama. Menyetrika berarti dia konduksi juga. Karena besi ya. Menjemur padi, yes, dia radiasi. Oke. Mudah ya. Tentang penghantaran kalor atau panas. Nomor 30, kelompok alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup.
Oke, caranya ditiup. Gitar udah salah, dia dipetik. Trompet iya, seruling iya, harmonika yes ya, iya semuanya sudah. Kalau yang C mana salah? Anglung tuh digoyang tuh ya, digoyang atau diapain. Harpa tuh dipetik juga ini. Piano ditekan. Ya, seruling iya, drum dipukul. Baik, nomor 31 ini sering muncul ya. Manakah bayang-bayang tersebut yang tepat? Oke, bayangannya yang tepat yang mana? Oke ya. Ini saat matahari pindah posisinya. Manakah bayangan orang tersebut yang tepat saat matahari? Oh, oke. Setelah pindah, mana yang tepat kan begitu. Bayangan itu kan berarti dia menutupi ini ya, menutupi di belakangnya cahaya berarti ya. Kayaknya iya ya. Ya kan ini kan orang kena cahaya ada bayangan, masuk akal ini. Kalau yang B harusnya di sinilah harusnya ya. Ini salah. Yang ini sudah jelas salah, harusnya kan di sana harusnya di sana. Yang ini jelas salah semua. Ini jelas salah, harusnya di mana? Harusnya di sini. Oke ya, berarti A. Oke, itu logika bayangan, mudah. 32. Oke, 32 peristiwa tampak pada kalau ini kan prosesnya center, kemudian ini kan dari cermin ini menuju ke cermin sana. Berarti apa? Mantul. Cari aja yang mantul yang mana. Mantulnya dulu ya. Oh, ini ada 2 mantul. Oke, mantulnya betul. Lalu kemudian apa? Center ini lampunya cahayanya merambat lurus ya, merambat lurus. Berarti yang ini. Tidak menembus benda bening ya. Ini kan tidak bening dia karena cermin itu tidak bening. Kalau kaca iya, kaca gelas, kaca apa. Tapi cermin itu kan ada lapisan ya di belakangnya sehingga bisa untuk memantulkan cahaya. Maka dia merambat lurus kemudian memantul. Nomor 33 cepat aja ya. 33. Nomor 33. Agar lampu L1, L2 dan L3 menyala, sedangkan lampu L3 padam. Oke, kita bahas dulu ya. Lampu 1 ini maunya menyala, lampu 2 itu mana? Oke, ini 2, lampu 3 ini ya. Oke, sedangkan lampu 4 yang diminta. Oke, ini menyala, ininya mati ya, lampu 3-nya maunya padam. Oke, maka keadaan saklar adalah gitu maksudnya. Nah, ini aliran ya, aliran arus ya. Maka yang jelas kalau yang ingin padam ini harus nyambung, ini nyambung ya, ini nyambung. Berarti kalau nyambung itu ditutup ya, ini tutup. Karena biar nyala, ya kan, ini biar nyala. Kalau biar lampu berapa nih tadi? 3 ya padam, maka dia ke sini stop, dia ke sini. Nah, dia harusnya dibuka. Maka saklar 2 dibuka. Gitu ya. Ya, berarti adalah saklar 1 ditutup, betul, saklar 2 dibuka. Nah, ini ya. Delta. Oke. Itu tentang logika listrik ya, rangkaian listrik. Semoga bisa dipahami yang soal ini. Jadi kita mengacu kepada lampunya dulu. Oh, dia nyala berarti harusnya saklarnya ditutup ya, nyala. Ditutup tuh nyala, buka itu putus ya. Nomor 34, caranya apa ya? Ini gosok, ini elektromagnet ya, dililit pakai kawat elektromagnet. Ini namanya diinduksi atau didekatin ya, diinduksi. Nah, mana nih? Gosok, elektromagnet, induksi, C ya. Seperti itu. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan yang nomor 34 bisa kalian pahami, itu sangat mudah sekali. Untuk nomor 35 ya, nomor 35 ini apa tuh namanya, lidah buaya ya? Iya, lidah buaya. Untuk apa? Udah langsung sampo ya, sampo lidah buaya, udah good. Bisa juga sekarang untuk makanan enak itu, makanan natal di koko tapi dari lidah buaya itu enak. Nomor 36 sekarang ya. Dampak dari penanaman pasir di penambangan pasir di sungai yang tidak terkendali. Oke, terhadap pelestarian lingkungan. Ya, ini kata kunci pelestariannya.
Ini dampaknya penambangan pasir apa, kan begitu. Ini jelas tidak ya kok tambah melimpah. Tebing sungai, nah ini loh ya, banyak juga korban yang akhirnya meninggal karena kena guguran tebing yang longsor itu ya. Sekarang lanjut nomor 37. Tap daur air yang ditunjukkan oleh nomor 1. Mana ini 1? 1 itu kan berarti ini dari air kena matahari, ini misalnya matahari ya. Kemudian dia dipanasi oleh matahari kan, ada radiasi matahari, kemudian dia apa? Ya menguap. Mana? Ini penguapan. Oke ya. Kalau yang ini awan itu uap naik, ini suhunya menjadi dingin. Ingat ketinggian itu dingin ya. Ini jadi dingin. Suhunya dingin. Maka dia mengalami apa ini? Ya mengalami pengembunan. Ya kalau ini mengembun ya, embun. Ya pengembunan tetes air yang banyak. Oke, begitu ya prosesnya ya. Kalau nanti masuk ke sini ya, persapan atau infiltrasi ya, persapan. Lanjut nomor 38 ya. Kita ketemu dengan materi ini. Jika posisi bulan pada nomor 2 dan 4. Kita lihat 2 dan 4. Mana 2? Ini 2. 2 di sini, 4 di sini. Berarti dia tidak pada, kan ini ya. Umbranya kan di sini umbranya. Umbra. Ini namanya adalah penumbra. Penumbra. Yang ini juga penumbra daerahnya. Tapi kalau yang di sini ya atau di sini ini namanya umbra atau yang totalnya. Ini gerhana apa? Ingat ya, kalau bumi di tengah, bulan susunannya ini kan matahari, bumi, bulan, makanya lah gerhana bulan ya kak. Karena yang gerhana itu kan yang bagian sini, bagian bumi yang malam ini. Oke. Harusnya bulan ini dia bisa menerima cahaya matahari sehingga memantulkan terlihat dari bumi di malam hari yang purnama itu, tetapi kemudian karena terhalangi oleh bayangan bumi sendiri maka ini menjadi gelap, dia gerhana total. Tetapi bagian 2 dan 4 ini mengalami apa? Maka dia ya gerhana matahari atau bulan ya. Kalau matahari salah ya. Nah, ini di malam hari yang matahari salah. Dialah gerhana bulan sebagian. Kalau yang gerhana bulan total itu yang nomor 3. Ini nomor 3. Biar mengerti sekalian ya. Nomor 3 total. Nomor 1 dan 5 itu tahap, enggak tahu itu ke kiri atau ke kanan ya. Kalau misalnya 1 itu menuju ya, 1 itu menuju ke 2, berarti 1 itu sebelum gerhana sebagian, 2 sebagian, 3 total, ya 4 sebagian lagi, 5 lepas lagi purnama. Oke, good ya. Kalau gerhana matahari ya, kalau yang gerhana matahari itu cirinya sini matahari ya, sini bumi, tengah-tengahnya bulan ya, ini bulan dah gitu ya, itu gerhana matahari. Beda dengan bulan, kalau bulan berarti yang tengah bumi. Nah begitu, karena kalau matahari siang hari ya. Nomor 39 sebelum terakhir, perhatikan ciri-cirinya ya. Ini terbesar kedua. Oke, terbesar kedua ya. Kalau paling besar kan Jupiter. Ya enggak? Ini yang kedua, berarti bukan Jupiter ya. Bukan Jupiter. Memiliki satelit Titan. Nah, ini ya, Titan. Ini memang harus membaca lagi materi tentang ciri-ciri planet. Maka yang tepat dari ini semuanya adalah betul ya. Oke, Saturnus. Ini Saturnus yang besar kedua. Ini dia punya dia juga termasuk yang bercincin ya. Dia termasuk bercincin. Oke. Dia memiliki planet Titan. Kalau Jupiter tuh dia paling besar. Ini paling besar. Kemudian apa? Kemudian rotasinya tercepat. Nah, selain terbesar karena masanya besar, maka dia tercepat ya. Muternya paling cepat ya, nggak nyampe 24 jam. Kemudian kalau Uranus itu planet biru. Ini planet biru ya, planet biru sangat cantik dia. Kenapa biru? Saking dinginnya jauh maka dia sampai biru. Kalau Neptunus itu adalah revolusinya paling lama ya, jelas lah ya, revolusi. Kenapa jelas ya? Karena paling jauh dari matahari. Ini kembarannya Uranus. Dia juga agak berwarna biru. Baik, nomor terakhir. Oke, planet yang ditunjukkan dengan nomor 2 dan 6. Oke, ingat ya patokannya kalau
berturut-turut itu ininya dari matahari ini patokan. Apa hafalan kita? Me, fe, bu, ma, yu, sa, ur, nep. Gitu ya, itu hafalan kita. Nah, maka ini adalah me, fe, bu, ma, yu, sa, ur, nep. Nah, 2 dan 6. Mana 2? 2 adalah apa? Uranus ya. 2 itu Uranus. Oke. 6-nya berapa? 6-nya adalah ini benar nomor 6. Me, fe, bu. Sebentar. Oh, Uranus ini ya. Ya benar Uranus benar. Betul bumi ini ya. Iya, ini kan bumi kan. Oh, salah baca. Oke, bumi betul. Berarti yang A. Jadi kita ini ya potongan dari bumi ya, dari matahari maaf. Merkurius, Venus, bumi ya. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke. Baik anak-anak, ini ya dapat kita sampaikan pembahasannya, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam persiapan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.